Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara membuat website dengan HTML dan CSS ya. Silakan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Silakan like, komen, dan share ya. Ada beberapa yang akan kita bahas pada video ini tentang bagaimana cara membuat website dengan HTML dan CSS ya. Mulai dari pendahuluan, kemudian kenapa harus belajar CSS, dan selanjutnya dilanjutkan dengan membuat website statis yang sederhana. Baiklah, kalau kita lihat bahwa secara umum ya website yang kita jumpai di internet ya, tampilan website ya, atau website yang kita baca itu menggunakan bahasa HTML ya, Hypertext Markup Language ya, dan menggunakan CSS ya, Cascading Style Sheet ya. Jadi HTML ini digunakan untuk menampilkan informasi-informasi pada halaman website, kemudian dikombinasi dengan CSS. Nah, CSS ini adalah Cascading Style Sheet, di mana CSS ini aliran ya, atau kita bisa katakan sebagai aliran dari suatu kode ke kode lain yang saling berhubungan ya. Nah, kenapa kita harus belajar HTML dan CSS ya? Kalau kita lihat misalkan HTML ini ketika kita membuat rumah, maka HTML ini adalah bahannya ya. Jadi kalau bahan membuat rumah misalkan ada pintunya, ada batu batanya, ada jendelanya, ada atap, ada tiang-tiangnya, ada kayunya. Maka CSS ini berfungsi untuk menggabungkan ya antara satu dengan yang lainnya ya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi untuk mengatur jarak antara elemen, ukurannya, tinggi, lebar, ukuran, jenis font, warna, efeknya, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita membuat web statis sederhana. Nah, kita mulai dari mana nih? Untuk membuat website statis yang sederhana, kita butuh tools untuk coding dan untuk menjalankan hasil coding. Kemudian juga kita membutuhkan text editor dan browser, serta beberapa tambahan lainnya untuk memudahkan kita nanti ketika kita membuat halaman website statis. Yang pertama adalah kita membutuhkan yang namanya text editor. Nah, text editor ini kita bisa gunakan pakai Notepad atau Notepad++ atau Sublime Text ya. Jadi terserah yang mana yang mau digunakan. Kemudian yang kedua adalah browser. Nah, browser banyak sekali browser ya. Misalkan ada Chrome, ada Firefox ya. Jadi bisa digunakan yang salah satunya nanti untuk membuat website. Kemudian tambahan yang perlu kita siapkan juga adalah ketika nanti membuat warna ya, mengatur warna pada halaman website, kita butuh kode-kode warnanya ya. Jadi masing-masing kode warna itu akan kita gunakan di yang akan kita gunakan untuk mengatur warnanya. Kemudian berikutnya kita juga membutuhkan tulisan berupa teks atau paragraf untuk memudahkan supaya kelihatan tampilan pada isinya ya. Ya, kita bisa gunakan, saya mengambil dari blog saya, dari WordPress saya untuk tulisannya supaya tidak terkena saya menggunakan tulisan saya sendiri ya. Kemudian juga ada logo icon di web, nanti ada logo di pojok, itu kita bisa konversi gambar yang sudah kita miliki menggunakan favicon ya. Kemudian juga kita bisa memperoleh gambar-gambar gratis ya, nanti ada yang gratis dan ada berbayar, dari salah satunya adalah dari pixabay.com. Baiklah, kita lihat seperti ini untuk flatwecolors.com ya, kita bisa lihat nanti gambar-gambar ini ya,
Jadi warna-warna ini memiliki kode. Nah, kode ini akan kita copy nanti di notepadnya ya. Kemudian juga ini sumbernya kita mencari teks ya. Anda bisa mencari dari sumber-sumber yang lainnya ya. Saya gunakan dari sini dari blog pribadi saya sutamiwordpress.com. Kemudian juga kita cari dari favicon CC untuk mengkonversi ya gambar supaya bisa menjadi sebuah logo. Ya. Kemudian jadi fix away ya, ini untuk mengambil gambar-gambar tinggal kita cari bisa gambar atau video ya. Selanjutnya kita akan membuat halaman website statis yang sederhana ya. Nah, ini contoh halaman website yang akan kita buat ya. Kalau kita lihat di sini ada logo. Nah, inilah logo favicon itu yang akan kita buat. Kemudian ini halaman websitenya ya. Kita lihat ada gambar, ada tulisan teks, ada judulnya ya. Ada beberapa menu ya. Nah, ini akan kita coba buat. Yang tahap yang pertama adalah kita menentukan struktur navigasi. Kalau kita lihat, kita akan membuat struktur navigasi. Nah, yang paling awal itu adalah indeks. Nah, indeks ini biasanya home ya. Nanti ada juga berisi jadwal, materi, kontak, dan about. Kalau kita lihat tadi ya, di sini ada home, jadwal, materi, kontak, dan about. Ya, ini akan kita siapkan nanti. Nah, di masing-masing itu memiliki artikel-artikel ya, tulisan-tulisan tersendiri. Ya, jadi ini kita buat dulu, mau kita buat ada berapa ya. Ya, struktur navigasinya dari menu utama indeks atau home ini. Kemudian juga nanti ada jadwal, ada materi, ada kontak, ada about ya. Terserah nanti beberapa yang Anda akan gunakan. Kemudian kita buat layout. Nah, layout sendiri yang saya buat di sini ya. Jadi halaman website itu terdiri dari yang pertama itu adalah header-nya ya. Kemudian ada menu, kemudian ada artikel dan ada footer. Jadi header, ada footer ya. Kemudian ada menu untuk yang tadi kita taruh ya. Ada kontak ya dan lain sebagainya. Kemudian ada artikel. Nah, isi dari informasi yang ada di website tadi kita bisa taruh di sini. Ya, jadi ini adalah headernya, ini menunya, ini artikelnya, dan ada footer. Nah, ini sangat penting sekali ketika nanti kita mengatur stylenya ya. Menggunakan CSS kita atur stylenya. Ya, untuk headernya, menu, artikel, warna-warnanya ini kita atur nanti di sana. Selanjutnya adalah kita membuat websitenya ya, halaman websitenya. Yang pertama kita buat adalah kita buat dulu foldernya untuk meletakkan file-file yang nanti akan kita simpan. Kita beri nama demo website. Kemudian di dalam demo website ini kita juga akan membuat folder image untuk menyimpan gambar nanti yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan membuka notepad ya, membuka file baru. Kemudian kita memberi nama sebagai indeks ya, yang pertama. Kita kasih nama dengan format HTML. Kita kasih nama indeks. Kita simpan. Kemudian ya kita simpan sebagai indeks HTML ya. Mohon maaf tadi. HTML kemudian kita simpan.
Nah, setelah kita ini, maka tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah ya tampilan awal dari HTML ya. Kita lihat bahwa di sini ada tulisan HTML, di sini adalah headernya, head, kemudian ini adalah headnya. Jadi antara ini dengan ini, kemudian ini bodinya, body dengan body, dan ada HTML lagi ya. Jadi HTML dengan HTML, body antara body, head dengan head ya. Kemudian ini kita simpan kembali. Kalau merah ini berarti dia belum tersimpan, kita simpan lagi. Nah, setelah tersimpan ini kita bisa lihat tampilannya. Kita lihat ya, tampilannya masih kosong ya. Oke, maka berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita memberikan header ya. Jadi kita memberikan header di mana di bagian yang kita buat bahwa di sini ada beberapa ya. Ada header, ada menu ya, ada artikelnya, kemudian ada footernya ya bawahnya. Maka kita akan buat di sini di bagian body ya. Ya, ada header, kemudian ada header. Jadi ada header, ada menu. Ada header, ada menu. Ada menu, kemudian ada artikel. Artikel, kemudian di sini juga artikel. Kemudian di sini ada footer. Kemudian di sini juga kita buat footernya ya. Oke ya, sudah ada header, ada menu, ada artikel, dan ada footernya ya. Oke, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat isi dari headernya ya. Kita akan buat isi dari headernya. Nah, kita bisa. Nah, jadi headernya ini ada beberapa ya, header 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu header 1 akan lebih besar dari header 2, header 2 juga lebih besar dari 3 dan seterusnya ya. Jadi urutan besarnya ini ya. Jadi ini adalah header 1 yang pertama karena ini judulnya. Kemudian kita kasih nama misalkan dasar teknologi informasi. Ya, kita kasih nama dasar teknologi informasi, kemudian kita tutup ya. Ini sebagai header 1 ya, kita tutup. Ya, kemudian kita simpan. Kemudian kita lihat tampilannya. Ya, sudah muncul ya. Tadi sudah kita buat di sini ada dasar teknologi informasi sudah muncul sebagai header ya, header 1. Kemudian kita akan membuat menunya sekarang ya. Jadi di menunya ada, kita lihat. Nah, ini. Jadi di menu itu nanti ada home, jadwal, materi, kontak, dan about. Sekarang kita buat di bagian menu, kita enter. Isinya mungkin supaya rapi. Ya, jadi kita membuat ya menu, isinya adalah href ya, kita isi href itu sama dengan indeks ya. HTML nanti namanya adalah home. Ya. Kemudian untuk yang kedua
itu nanti sama, kita buka href ya. A ini adalah artikelnya yang berisi atau tulisan yang berisi. Berikutnya nanti kita buat ada namanya jadwal ya, jadwal. Kemudian nanti tulisan di sini itu adalah jadwal. Nah, kemudian berikutnya lagi kita buat ada 5 ya. Ya, ada 5. Yang ketiga nanti materi. Kasih nama materi. Sini kita ganti jadi materi. Kemudian di sini ada kontak. Sini kita kasih nama juga sama kontak. Kemudian di sini ada about, maka kita juga buat about. Nanti halamannya kita buat ya. Yang baru kita buat ini halaman indeks, nanti namanya itu adalah home. Kemudian di sini kita ganti dengan about. Oke ya, kita simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, sudah muncul ya. Ada dasar teknologi informasi, ada home, jadwal, materi, kontak, dan about. Selanjutnya yang akan kita buat setelah kita membuat tadi itu adalah kita akan membuat artikel ya. Jadi ada di sini untuk artikel supaya ada isinya kita buat ya. Maka artikel yang akan kita buat ini nanti kita akan mengambil dari web yang sudah saya ini ya, dari WordPress ya, saya akan ngambil. Nah, untuk artikel ini yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat headernya ya. Jadi kita akan membuat headernya dengan cara seperti biasa. Kita pilih ukurannya yang paling besar dulu, H1. Kemudian kita kasih judul dasar teknologi informasi. Ya, kita letakkan agak ke dalam supaya ini. Kemudian kita tutup ya. Ini sebagai H1-nya ya. Kemudian ya. Jadi sudah ditutup. Kita lihat ya. Ini baru judulnya, kita lihat hasilnya. Oh ya, belum disimpan, kita simpan dulu. Masih merah, belum disimpan, kita simpan dulu, kemudian kita refresh. Ya, sudah muncul ya. Dasar teknologi informasi, di sini juga dasar teknologi informasi ya. Oh ya, kita ganti nanti ya. Ini kita ganti dengan kuliah dasar teknologi informasi. Di kuliah DTI dasar teknologi informasi. Kemudian di sini tulisannya pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi ya. Kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Ya, kuliah dasar teknologi informasi, pengertian teknologi informasi. Oke, sudah tersimpan. Berikutnya kita buat isinya ya. Untuk membuat isinya, kita akan mengambil dari WordPress ya. Saya akan mengambil dari sini ya. Ini saya ambil teksnya. Ya, saya ambil per paragraf dulu, paragraf 1. Ya, sekarang kita akan buat di sini ya, paragraf 1. Nah, bagaimana cara membuat paragraf? Ya, kita enter, kita buka. Kemudian ini
kita buatkan juga sekalian tutupnya. Ya, kita letakkan di antaranya, kita membedakan ya, kita masukkan di sini. Ya, tulisan tadi sudah kita masukkan ke sini. Ya, informasi ya, ini masih merah belum disimpan, kita simpan, kita lihat hasilnya. Ya, sudah muncul ya tulisan tadi. Sekarang kita buat dia menjadi beberapa paragraf ya. Kita buat menjadi beberapa paragraf. Kita ambil lagi dari sini, paragraf kedua. Ya, kita buat paragraf kedua. Kita buat. Kemudian untuk paragraf ketiga. Oke ya. Kita masukkan tulisan tadi untuk paragraf kedua, kemudian untuk paragraf ketiga. Paragraf ketiga kita ambil dari sini lagi. Kita copy paste. Kemudian kita bawa ke sini. Ya, sudah kita simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat sudah muncul paragrafnya ya. Oke, selanjutnya supaya kita sisipkan gambar di sini ya, seperti di ini ya, ada gambar. Nanti kita buat untuk gambar, kebetulan saya sudah siapkan file gambarnya. Jadi ini ada gambarnya. Ini saya copy. Ya. Ada dua, ini saya copy, saya pindahkan ke folder yang tadi ya. Di demo website, ini ada image. Nah, kita taruhkan di sini. Ya, sudah masuk koper DTI baru namanya. Kemudian sekarang kita buat di sini supaya muncul ya, nanti muncul gambar ya. Kita enter di sini, kita buat untuk menampilkan image ya, kita buka. Jadi image src, kemudian sama dengan tanda petik, kita panggil di folder image, kemudian nama filenya itu adalah kita lihat lagi. Nah, ini kita cover DTI baru, kita isikan di sini. Cover DTI baru, kemudian formatnya itu adalah PNG, kemudian kita tanda petik lagi, kemudian kita tutup ya. Jadi ini untuk memanggil gambarnya ya. Kita simpan, kemudian kita lihat. Ya, sudah muncul ya. Gambarnya sudah muncul. Selanjutnya adalah bagian footer ya. Kita enter di sini di footer. Kemudian kita isi dengan footer ya. Footernya ini kita isi dengan kalimat atau kata yang kita buka dulu, baris baru, paragraf baru, kemudian kita tutup.
isinya kita buat di sini copyright. Kemudian 2021 ya, kita simpan, kita lihat ya, sudah muncul copyright 2021. Kemudian oke ya, kita sudah membuat footernya copyright. Selanjutnya kita lihat di sini ada teks berjalan ya. Jadi kita lihat ada teks berjalan. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan perintah marq ya. Ya, kita buatkan dulu di sini bodinya ya. Kita buat body dulu. Kemudian kita tutup bodinya. Kemudian kita deklarasikan di antara body ini kita buat perintah marq ya, untuk membuat teks berjalannya ya. Dan sudah ada marq. Kita buat marq. Ya, kita buat tutupnya. Marq. Kita buat tutupnya marq, kemudian kita isi dengan tulisannya di sini adalah teks berjalannya itu selamat datang di kuliah dasar teknologi informasi. Ya, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Ya, sudah muncul ya tulisan berjalannya ya. Nah, demikian untuk di tahap yang awal ini. Selanjutnya nanti kita akan buat dan setting di CSS-nya supaya tampilannya lebih menarik dan lebih bagus. Demikian video dari kami. Nantikan video lanjutannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.